Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video tutorial kali ini. Di video ini kita akan membahas tutorial tentang analisis SEM PLS menggunakan software berupa Smart PLS. Pastikan kalian menonton sampai selesai ya. Jangan lupa siapkan catatan juga. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan datanya terlebih dahulu. Untuk data yang kami gunakan di sini, sudah berisikan variabel-variabel dan indikator-indikator yang akan dianalisis. Di sini, kami memisahkan indikator-indikator ke dalam file baru. Kami mempersingkat nama modelnya agar lebih mudah untuk dianalisis. Setelah data siap, kita bisa langsung membuka aplikasi Smart PLS. Buka aplikasi Smart PLS, klik New Project untuk membuat proyek baru. Lalu, berikan nama pada proyek tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah selesai, kita bisa klik Create. Sekarang, kita akan mengimport file data kita. Klik Import Data File. Pilih file data yang akan kita gunakan. Lalu, klik Open. Setelah selesai, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Sekarang, kita perlu mengubah tipe data ke dalam bentuk original. Klik icon block change. Pilih tipe data ordinal. Lalu klik apply. Setelah itu, kita klik import. Maka akan muncul keterangan berdasarkan data yang kita gunakan. Berdasarkan keterangan data kami, terdapat 11 indikator, 88 sampel, dan 0 missing value. Nah, setelah data siap, kita akan mulai membuat diagram model. Langkah pertama, klik Create Model. Pilih PLSM sebagai jenis model. Lalu beri nama seperti diagram SEM PLS, lalu klik Save. Langkah keduanya, buat beberapa lingkaran, misalnya untuk variabel X1, X2, dan Y. Lalu tab, blok, dan seret data indikator dari daftar ke masing-masing variabel laten yang sesuai. Misalnya indikator X1 hingga X1.4 ke lingkaran X1, dan ulangi untuk X2 dan Y. Nah, langkah ketiga, tab lingkaran X1, lalu gunakan tanda panah kiri yang berada di sebelah kanan untuk merapikan diagram. Ulangi untuk lingkaran X2. Terakhir, pilih fitur connect, lalu tarik garis dari X1 ke Y dan X2 ke Y. Nah, selanjutnya kita mengevaluasi model dengan mengklik calculate, pilih PLSM algorithm, lalu klik start calculation untuk menghitung model. Nah, untuk indikator reliability-nya, kita bisa mengklik pada bagian outer loading. Nah, nilai outer loading ini digunakan untuk mengukur kontribusi indikator pada variabel laten. Lalu, klik pada bagian construct reliability and validity. Nah, nilai Cronbach alpha di sini untuk mengukur konsistensi internal. Sedangkan nilai AV untuk melihat validitas conversion. Lalu, klik diskriminan validity. Nah, di sini ada nilai HTMT. Nah, nilai HTMT ini untuk mengevaluasi validitas diskriminan. Atau bisa juga menggunakan nilai Fornellerker criterion. Klik collinearity statistik. Nah, nilai VIF ini untuk melihat kolinearitasnya. Klik kembali, calculate, pilih bootstrapping, lalu klik start calculation untuk mengevaluasi tingkat signifikansi. Periksa p-values untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan antar variabel. Oke teman-teman, kita lanjut ke pemaparan kasusnya ya. Di sini ada kasus PT Checkout Now adalah perusahaan e-commerce yang mengalami peningkatan persaingan dan mulai melihat penurunan jumlah pelanggannya. Manajemen dari PT ini ingin memahami faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.
Terus berdasarkan riset awal, manajemen mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin saja mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu diantaranya ada kualitas layanan dan pengalaman berbelanja. Manajemen dari PT ini juga meminta tim analisis data untuk membantu menjelaskan faktor-faktor mana sih yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, dengan informasi ini, mereka berharap dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya, sehingga meningkatkan jumlah pelanggan PT Check Out Now. Nah, adapun indikator pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ya teman-teman. Di sini, kita akan mengevaluasi indikator reliability menggunakan order loading. Pada tabel output tersebut, menunjukkan bahwa nilai order pada masing-masing indikator adalah lebih dari 0,7, maka dapat dinyatakan bahwa indikator tersebut signifikan dan layak untuk dipertahankan. Lalu, kita akan mengevaluasi konsistensi reliability menggunakan Cronbach's Alpha. Pada tabel output tersebut menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha baik X1, X2 maupun Y menunjukkan nilai pada range 0,7 hingga 0,9, sehingga dapat dinyatakan bahwa model tersebut dianggap memuaskan. Lalu, kita akan mengevaluasi convergent validity menggunakan IVE. Pada tabel output tersebut diketahui bahwa nilai IVE baik X1, X2 maupun Y masing-masing menunjukkan nilai lebih dari 0,5, sehingga kriteria convergent validity terpenuhi karena dianggap cukup menjelaskan varians dari indikator-indikatornya. Nah, pada tabel output tersebut didapatkan bahwa HTMT konstruk kepuasan konsumen terhadap pengalaman berbelanja adalah senilai 0,749 kurang dari 0,9, maka dinyatakan konstruk tersebut mempunyai diskriminan validitas yang baik. Nah, sedangkan HTMT konstruk kepuasan konsumen terhadap kualitas layanan adalah senilai 0,973 lebih dari 0,9, maka dinyatakan konstruk tersebut berkolerasi tinggi menyebabkan masalah dalam diskriminan validitas. Dari hasil uji didapat semua nilai VIF yang tertera berada di bawah 5 dan sebagian besar juga di bawah 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada masalah kolineritas yang signifikan dalam model ini. Pada diagram output didapatkan bahwa nilai p-values baik dari indikator-indikator maupun varians adalah 0,00 kurang dari 0,05 atau alfa, maka hipotesis dinyatakan tolak H0, ada pengaruh signifikan. Nah, baik dari indikator-indikator terhadap variansnya maupun pengaruh antar varians. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi kekuatan model dengan menggunakan nilai R-square maupun nilai R-square. Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil R-square adalah sebesar 0,702. Artinya, 70,2% dari pengalaman berbelanja dan kualitas layanan bisa dijelaskan oleh kepuasan konsumen. Sementara sisanya sebesar 29,8% diterangkan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Selain menggunakan R-square, pengujian kekuatan model juga dapat menggunakan R-square. Berikut adalah tabel R-square. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai effect size atau R-square untuk varians pengalaman berbelanja terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,133 yang mengindikasikan variabel laten eksogen mempunyai pengaruh yang lemah. Sedangkan untuk varians kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen memiliki nilai 0,944 yang mengindikasikan bahwa variabel laten eksogen mempunyai pengaruh yang kuat. Oke teman-teman, sekian dulu ya video tutorial dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga tutorial yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Terus jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Jika kalian punya pertanyaan atau saran, jangan lupa tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.